wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudaraku yang beriman, kaum muslimin dan muslimah dimanapun berada, teman-teman kalian, ayuhan netizen dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya menyapa dan mendoakan mudah-mudahan kita semua masih dalam limpahan kenikmatan dari Allah SWT, kesempurnaan nikmat jasmani maupun nikmat rohani, dan juga kenikmatan dalam Islam, dalam iman dan dalam ihsan tentunya, yang mudah-mudahan dengan semua jenis kenikmatan yang saya sebutkan tadi bisa menambah kualitas dan kuantitas kita dalam rangka menambah kualitas ketaatan kepada Allah SWT, yang mudah-mudahan dengan itu semua akan menjadi bentuk kesyukuran kita sebagai seorang hamba yang menerima nikmat dari Allah SWT dan dituntut untuk dikembalikan kepada Allah SWT dalam bentuk kesyukuran, yakni dengan beribadah sebaik-baiknya dan bertakwa kepada Allah SWT, melakukan apa yang telah diperintahkan yang dikabarkan lewat lisan Rasulullah SAW, dan juga menjauhi setiap apa yang dilarangnya. Teman-teman, pada kesempatan di kali ini saya izin kembali berbagi, kali ini di kitab Sunan Abu Dawud di halaman 663 yang hampir-hampir bagian akhir dari kitab ini, yaitu di nomor hadis, dan ini kitab yang terakhir ya, kitab tentang adab, dan ini bab yang tentang tidur ya, sebelum tidur, sudah tentang bacaan-bacaan yang dibaca atau adab-adab yang dilakukan saat orang mau tidur atau datangnya malam hari seperti itu, dan sebaliknya bisa dibaca juga di saat pagi hari menjelang siang seperti itu. Di kitab Sunan Abu Dawud ini di nomor hadis 5082, rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Nabi Hubaib ya, Hubaib an abihi, dari bapaknya gitu, dari bapaknya Hubaib, yaitu salah satu sahabat Nabi, annahu qala kharajna fi lailati matari wa zulmatin syadidatin natlubu Rasulullah SAW gitu. Jadi pernah suatu malam dia keluar itu kan dalam kondisi yang pada malam hari dalam kondisi yang gelap gulita, yaitu turun hujan dan gelap gulita yang sangat-sangat gelap, untuk mencari Rasulullah karena hendak menemui Rasulullah itu untuk mengerjakan salat bersama Rasulullah SAW itu ya. Yusalliya lana fa'adaraqnahu faqala as-salaitum. Jadi ketika Rasulullah bertemu dan tidak lama telah mereka berusaha mencari Rasulullah tadi, bertemu Rasulullah, maka Rasulullah bertanya kepada orang yang sahabat Nabi yang mencari Rasulullah tadi, yang hendak mengerjakan salat bersama Nabi. Ketika bertemu Rasulullah bersabda, as-salaitum, apa kalian sudah salat gitu? Falam aqul syai'an faqala itu. Sebelum sempat kami menjawab pertanyaan Rasulullah tadi, maka Rasulullah sudah mendahului dengan sabdanya lagi, aqul itu. Falam aqul itu. Katakanlah, kata Rasulullah gitu. Kemudian belum kami sempat jawab juga, Rasulullah mengatakan lagi, katakanlah atau ucapkanlah gitu. Aqul syai'an itu. Tsumma qul gitu. Qul falam aqul gitu. Ya, sampai berapa kali? Sampai 3 kali itu Rasulullah mengatakan katakanlah atau bacalah atau ucapkanlah seperti itu. Tsumma qala qul itu, katakanlah kepada sahabat Nabi tadi. Falam aqul syai'an itu. Tsumma qala gitu. Selanjutnya Rasulullah bersabda lagi kepada orang tadi gitu. Katakanlah ya. Sampai berapa kali kalau kita hitung di sini? Itu 1, 2, 3, sampai 3 kali ya gitu. Fakultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gitu. Maka sahabat Nabi tadi menjawab itu, bertanya, apa yang harus kami baca wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata. Maka ma'aqulu qala qul huwallahu ahad. Rasulullah bersabda, maka bacalah surah Al-Ikhlas, maksudnya qul huwallahu ahad wal mu'awwidzatain. Yang dimaksud mu'awwidzatain adalah surah Al-Falaq dan surah An-Nas ya gitu. Surah yang ke 113 dan 114. Hina tumsi wa hina tusbihu gitu. Salasa marratin, kata hendaklah dibaca saat pada sore hari atau malam hari, dan pada saat di pagi hari sebanyak salasa marratin gitu, sebanyak 3 kali. Takfika min kulli syai'in gitu. Maka semuanya itu, kata Rasulullah SAW, surah-surah itu akan mencukupimu atau melindungimu dari, menjagamu dari segala sesuatu. Nah, itu. Jadi akan mencukupi kalau dibaca di awal malam atau sore hari, mencukupi atau melindungi kita dari segala sesuatu sampai pagi hari. Jika dibaca pagi hari, maka redaksinya, pemisalannya sama, akan melindungi dan mencukupi kita, perlindungannya menjaga kita dari apa-apa yang akan membahayakan kita sampai sore hari jika dibaca di pagi hari. Hadis ini hasan, diriwayatkan juga di kitab Sunan At-Tirmizi di nomor hadis 3000
892 dan Sunan Nasa'i juga meriwayatkan dalam kitab sunannya di nomor hadis 7811. Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, kitab Musnadnya di nomor hadis 22.664. Mudah-mudahan ini bisa diamalkan teman-teman sekalian bagi teman-teman yang menyimak, dan mungkin sudah banyak yang mengetahuinya, hanya saja ini hanya kembali mengingatkan karena ilmu itu pada dasarnya adalah dimurajaah, diulang-ulang itu. Dan ini akan lebih menguatkan hujah kita saat beramal karena benar-benar sumbernya dari Rasulullah SAW itu. Tidak hanya mendengarkan katanya-katanya, tapi memang sudah termaktub dalam kitab sunan dan kitab sunan yang lainnya selain kitab sunan Abu Dawud ini. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.